Maka deskripsikanlah fenomena itu dengan theoretical framework atau kerangka kerja teoretik yang memang dipakai dari awal. Kadang-kadang yang terjadi meskipun selevel disertasi itu adalah seperti lagu Jawa. Nah, denger lagu ini. Dayoe teko gelarno kloso. Nah, dengar. Klosone bedah tambalo jaga. Jadahe mambu guango kali. Kali ini baik. Jadahe mambu bakakno asu. Begitu kan? Ya kan? Apa korelasi antara dayoe teko dengan bakakno asu? Kan nggak ada. Itulah teori yang nggak bunyi. Nah, silakan Mbak dilanjutin. Jadi tadi tepat memilih teori, tepat mendeskripsi teori, itu tadi tepat menerapkan teori. Nah, itu tadi. Nah, ada tambahan, teori itu bisa digunakan untuk dijadikan pijakan dalam merumuskan masalah. Karena dia tadi memahami fenomena, masalah itu kan berangkat dari fenomena. Nah, maka teori tertentu akan membaca fenomena dengan cara yang berbeda dengan teori yang lain lagi. Ya, jadi masalahnya sama. Kalau menggunakan teori yang berbeda, yang dibidik berbeda. Misalnya antara orang yang menggunakan sosiologi pengetahuan dengan sosiologi positivistik dalam membedah satu kasus, pasti hasilnya berbeda. Kenapa? Karena yang dibidik berbeda. Ya, jadi teori ini bisa dijadikan pijakan dalam membuat pertanyaan, rumusan masalah. Misalnya ini, kita tidak apa-apa contoh sosiologi ya. Kita kan ada teorinya Berger, yang Peter L. Berger itu kan ada 3 kata kunci. Eksternalisasi, objektifikasi, dan internalisasi. Wah, ada yang pakai teori ini? Ada. Oke. Nah, ini sangat paham teori ini. Ya, jadi 3 kata kunci ini bisa digunakan membuat pertanyaan. Misalnya yang kita teliti itu adalah misalnya living solawat. Living solawat. Apa itu? Ini solawat yang hidup di masyarakat. Oke. Mentang-mentang beragama. Terus tanya. Jadi kan ada 3 kata kunci itu tadi. Eksternalisasi itu gini, saya punya gagasan terus saya utarakan. Objektifikasi itu artinya gagasan kita dilempar terus ditangkap oleh masyarakat. Internalisasi, masyarakat menerima apa gagasan kita. Maka 3 kata kunci ini bisa kita jadikan alasan untuk membuat masalah. Misalnya eksternalisasi, kapan tradisi living solawat di desa ini didirikan? Itu kan berarti yang dilacak itu adalah siapa yang mentradisikan, kapan dimulai, di mana. Kan eksternalisasi. Yang kedua, bagaimana kondisi objektif living solawat di masyarakat, itu objektifikasi juga. Kemudian yang ketiga, bagaimana masyarakat merespon tradisi living hadis itu tadi. Jadi pertanyaan itu namanya pertanyaan yang berbasis teori, bukan tidak kita. Ya, jadi itu namanya bisa dijadikan pijakan. Yang kedua, tambahan tadi, teori bisa digunakan untuk menilai. Misalnya begini, sekarang ini muncul gerakan keadilan gender, ya, gerakan feminis yang memperjuangkan kesetaraan gender demi keadilan gender. Kita bisa mempertanyakan keadilan gender seperti apa yang diperjuangkan oleh kaum feminis. Apakah keadilan dalam arti kesetaraan, dalam arti memberikan sesuatu kepada orang pada sesuai haknya, atau dalam arti keseimbangan. Jadi karena saya sedang menulis kritik feminis muslim ya. Misalnya begini, tokoh-tokoh feminis sekarang ini, mereka itu menyamakan keadilan dengan kesetaraan. Jadi upaya memperjuangkan keadilan itu kan yang ditulis itu kesetaraan gender. Pak Nazar menulis kesetaraan gender itu kan begitu. Padahal kesetaraan itu hanya bagian kecil dari konsep keadilan. Maka kita punya teori keadilan. Ya. Kalau kita menggunakan misalnya teorinya John Rawls misalnya,
fairness ya. Kita bisa menggunakan Matahari misalnya, maka kita bisa melakukan kritik terhadap konsep keadilan yang diperjuangkan oleh kaum feminis tadi. Kita bisa menilai kaum feminis ini menyamakan kesetaraan dengan keadilan, itu kita bisa menyebut ini bersifat individualistik, karena itu konsep yang lahir dari. Nah, dalam tradisi Islam apakah tepat? Nah, kurang tepat. Nah, kita menawarkan keadilan itu adalah memberikan sesuatu kepada orang sesuai haknya, jadi bukan kesetaraan. Nah, ini namanya teori digunakan untuk menilai teori. Jadi teori digunakan untuk merumuskan pertanyaan, teori digunakan untuk menilai. Contoh satu kalau dalam Quranic Studies itu misalkan hermeneutikanya Fazlur Rahman, kan tahu semua kan? Ya, gerakan movement itu double movement. ya, kalau kita menggunakan teori ini kan kuncinya dua. Double movement kan, pertama kita yang hidup sekarang mencari makna ideal dalam Al-Quran di era masa ketika Al-Quran turun. Yang dicari itu gerakan pertama adalah mencari nilai ideal moral dari Al-Quran. Misalnya yang kita cari itu adalah gender misalnya. Kita cari apa? Konsep Al-Quran secara ideal tentang gender. Misalnya keadilan, kesetaraan, keseimbangan. Ini langkah pertama. Langkah kedua, mengkontekstualkan konsep ideal itu tadi ke dalam konteks sekarang. Maka kita merumuskan dua pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah bagaimana konsep ideal moral Al-Quran tentang relasi laki-laki dan perempuan. Yang kedua, bagaimana kontekstualisasi nilai-nilai Al-Quran ke dalam konteks sekarang. Jadi pertanyaan itu lahir bukan karena keinginan kita, tapi karena pilihan teori yang kita pakai. Karena teori yang kita pakai kata kuncinya dua, berarti ada dua pertanyaan. Oke, kita lanjutkan sedikit. Kita simulasi sedikit ya. Teman-teman, kita semua semester 2? Iya, rata. Iya, semua semester 2? Oke, teori apa yang sudah dipelajari? Ini penting. Atau teori apa yang teman-teman sukai untuk nantinya memframe atau mengkerangkai rencana tugas akhir teman-teman? Perubahan sosial, banyak teorinya di dalam situ. Bourdieu. Hah? Bourdieu. Ya, hermeneutik juga banyak. Apa? Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu. Iya. Yang mana? Habitus. Iya. Oke, apa yang bagian apa dari Pierre Bourdieu yang penjenengan akan gunakan kira-kira? Modal capital ya? Iya. Yang mana? Capital yang mana? Yang Kan ada simbolik, ada intellectual, ada culture. Simbolik. Iya. Oke. Lalu fenomena apa yang penjenengan ingin angkat untuk apa? Untuk disertasi untuk penjenengan? Praktek ekonomi keluarga kiai. Apa? Pasar Praktek ekonomi. praktik ekonomi keluarga kiai. Iya. Bagaimana kemudian symbolic capital itu menjadi mendorong akumulasi kapital semacam itu. Iya. Oke, good. Itu masuk dalam kajian Islamic Studies. Iya. 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 Oke. Karena saya nggak ngerti. Ada yang meminati topik anak nggak di sini? Anak. Ini suka anak. Suka anak. Anak saya anak dong. Barangkali tema saya bisa Apa coba? fenomena yang mau saya bahas adalah bagaimana makanan kemasan yang ada labelnya halal ternyata tidak halal toyib. Nah, terus apa yang mau dibicarakan? Sebenarnya salah satu fenomena yang membuat saya tertarik membahas ini adalah bagaimana kemudian anak itu bisa dengan mudah memilih, oh saya boleh makan jajan yang mana sih yang sehari-hari misalnya. Itu bayangan saya harusnya label halal itu ada warnanya nih, tingkatan ini yang Oke, berarti Anda akan membuat disertasi tentang bagaimana child friendly halal campaign gitu kan. Bagaimana membuat kampanye halal yang itu child friendly, yang ramah anak. Gitu kan? Kurang lebih kan? Nah, itu bisa macam-macam. Teman-teman akan membuat
menggunakan teori macam-macam. Apakah subjeknya anak? Misalnya Anda bisa dipakai teori tentang apa namanya kinder culture. Ada teori kinder culture namanya budaya anak. Jadi anak itu menjadi bagian dari apa? Permasalahan produksi yang masif gitu, itu bisa digunakan gitu. Tapi kan disertasi harusnya lebih dari sekadar itu gitu. Dari sekadar hal tersebut gitu. Atau misalnya sosialisasi halal kepada anak usia anak itu juga bisa dilakukan. Satu hal yang ini saya ingin tawarkan sedikit ya. Banyak enggak Bapak? Banyak juga boleh. Teman-teman kan tahu moderasi kan? Iya. Moderasi beragama. Saya melihat moderasi beragama itu sudah mulai menjadi M-nya besar, B-nya besar. Artinya terlalu resmi gitu. Nah, terlalu dirayakan begitu. Nah, saya melihat begini misalnya, tidak pernah dengan coba pikirkan. Itu Quran yang bilang innahu laisa min ahlik. Ketika Kan'an Oh iya, enggak pernah tahu. oh iya itu iki yayan lho innahu laisa min ahlik innahu amalun ghairu sholih innahu laisa min ahlik kok. Nah, pernah nggak terpikir teman-teman untuk melakukan kajian anak kritis critical childhood study yang di dalamnya membidik misalnya dinamika sosiologis, dinamika spiritual psikologis orang tua yang ditinggal anaknya murtad. Oh. Lalu dari situ teman-teman bisa melakukan membuat implikasi bahwa teori nanti adalah memprediksi. Teman-teman bisa membuat semacam krisis center atau membuat semacam support center untuk keluarga-keluarga yang mengalami itu. Atau sebaliknya, anak-anak dari keluarga non Muslim yang kemudian convert kemudian kepada Islam, lalu ada krisis dalam keluarga ini kan? Ini nggak pernah. Contohkan di sini di slide saya ada, tapi belum selesai waktu berapa saya buatkan di sini contoh ya. Poster ini. Foto sampai salah. Kok hilang ini? Menulis topik seperti Pak Asni bilang tadi, Pak Asni ini orang macam-macam kebetulan. Prinsipnya dia minatnya nulis buku gitu loh. Maka semua topik dibabat sama dia gitu loh. Jadi topik besarnya menulis dia memang begitu. Nah, tapi kita karena menulis disertasi kan nggak bisa seperti Pak Hasim, ya kan? Maka pertama-tama teman-teman perlu mempertimbangkan personal interest teman-teman itu apa. What you like to research into, that's really important. Otherwise, kita akan rounding. Ya, personal interest teman-teman itu apa? Lalu societal relevance-nya, relevansi kemasyarakatannya itu apa? Saya itu pernah, dulu saya waktu S1 tinggal di masjid. Apa yang terjadi? Suatu ketika hari Jumat, ada orang Jombang pengen syahadat, Pak. Kami semua mau setengah ketawa takut dosa di masjid di rumah Marbot itu. Ini yang palsu Kristennya atau Jombangnya? Nah, wong Jombang kok pengen masuk Islam, terus terang kaget aja. Nah, maka social relevance-nya apa? Buat teman-teman sekarang kan kita religious studies kita terus terang dalam pandangan saya sebagai orang non UIN itu agak kurang praktikal gitu loh. Agak kurang praktikal. Semua kajian pemikiran. Meskipun saya tahu revolusi selalu didorong oleh pemikiran begitu kan. Tapi kalau semuanya berpikir kapan bekerjanya kan begitu. Meskipun bisa jadi orang dibayar karena berpikir begitu loh, bukan karena bekerja. Lah kalau mikir terus dibayar maupun tak kerja kan. Ya kan? Memang terjadi di situ. Ada aspek praktikal dari studi-studi yang perlu kita pikirkan. Maka societal relevan itu menjadi penting. Lalu theoretical richness, kekayaan teoretis, ini penting untuk diperhatikan ketika kita memilih. Yang berikutnya, ensure topic is narrow enough to be manageable, but broad enough to be meaningful. Topik ini perlu spesifik agar bisa dikerjakan. Kalau terlalu luas, nggak bisa dikerjakan. Tadi, jilbab misalnya. Mau neliti apa kalau topiknya hanya jilbab? Ya kan? Susah kita. Jilbab bisa dilihat sebagai kapital, komoditi. Jilbab bisa dilihat sebagai identity, dan seterusnya. Tapi makanya Pak Hasim tadi bilang, jilbab menurut Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah. Ya kan? Kemudian, broad enough to be meaningful. Yang nggak terlalu spesifik juga, biar meaningful. Karena kalau terlalu spesifik, nggak kurang luas nggak usah diteliti, nggak layak jadi penelitian. Kan begitu. Nah, oleh karena itu
kuncinya adalah di masalah. Apa? Menurut teman-teman, definisi masalah itu apa? Jangan bilang kesenjangan antara kenyataan itu kan no. Sesuatu yang dari penyelesaian. Terus selama ini salah paham. Ini penting untuk dipahami. Masalah itu ada rukunnya, saudara-saudara. Serius. Rukun masalah pertama adalah kondisi. Apa? Situasi. Itu rukun pertama masalah. Ya. Setiap masalah terdiri atas dua pilar paling tidak. Pertama adalah kondisi. Yang kedua adalah konsekuensi dari kondisi tadi. Jadi masalah adalah suatu kondisi yang memiliki konsekuensi. Tapi tidak semua konsekuensi. Yang layak untuk menjadi rumusan masalah politik atau masalah politik adalah suatu kondisi yang konsekuensinya kita tidak mau tanggung. Ya, a condition whose consequences we don't want to bear on. Itu kata penulis bukunya The Craft of Research. Jadi harus dipikir dulu kondisi atau situasi yang konsekuensinya kita tidak mau tanggung. Kata hati. Salah bukan? Kondisi bukan? Kondisi kan? Ada konsekuensinya. Sakit hati. Masih mau bisa tanggung apa enggak? Masih, bukan masalah. Nggak bawa HP, kondisi bukan? Punya konsekuensi kan? Kehilangan kans untuk mendapatkan hibah penelitian, berarti masalah. Nah, lebih spesifik lagi, dalam konteks riset, kondisi itu haruslah berupa ketiadaan pengetahuan tentang fenomena. Saya ulangi, dalam konteks riset, yang dimaksud dengan kondisi adalah ketiadaan pengetahuan ya tentang satu fenomena dan konsekuensinya yang kita nggak mau tanggung. Contoh, kalau manusia seluruh dunia nggak ngerti tafsirnya Pak Quraisy kan kondisi, ya kan? Konsekuensinya masih bisa kita tanggung apa enggak? Masih kan? Dalam konteks itu meskipun menarik mungkin, that's not really a big masalah karena kita masih bisa merujuk tafsir yang lain. Tapi katakanlah Pak Quraisy, misalnya maaf aja, kalau tafsirnya Pak Quraisy Shihab bisa memelencengkan orang seluruh muslimah seluruh Indonesia, masalah bukan? Masalah. Karena konsekuensinya kita nggak mau. Jadi sekali lagi, masalah dalam penelitian adalah situasi tentang ketiadaan pengetahuan pada suatu fenomena dan konsekuensinya yang kita nggak mau tanggung. Nah ini tolong jadi pegangan. Ya, kalau tidak seperti itu namanya bukan masalah. Oke. Kalau ada itu menurut buku Craft of Research seperti itu. Jadi masalah adalah situasi yang konsekuensinya kita nggak mau tanggung. Dalam konteks riset yang dimaksud dengan situasi adalah situasi ketiadaan informasi tentang suatu fenomena. Oke. Sekarang tadi yang saya katakan, anak-anak misalnya, kasus misalnya anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dilegalisasi. Ilegal, syar'i tapi tidak ilegal. Siri. Ya kan? Lalu itu bisa dianggap masalah jika kita tahu konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Anak-anak yang lahir tanpa di luar pernikahan yang dilegislasi oleh KUA misalnya. Apa konsekuensinya? Bully, oke. Terus ya, hak sipilnya terhambat dan seterusnya. Itu bisa kita konsekuensinya kita mau apa enggak? Enggak mau kan? Ya. Itu mas, layak diteliti. Layak diteliti. Ini contoh. Ya kan? Layak diteliti. Nah, misalnya sekarang kita melihat kalau teman-teman lebih suka meneliti teks, maka kita bisa lihat bagaimana kebijakan yang kemungkinan mengatur hal-hal semacam itu. Maka kita bisa melihat misalnya secara genealogis.
Bagaimana dari tahun ke tahun keberpihakan kebijakan nasional tentang anak-anak yang seperti tadi. Itu namanya masalah. Tergantung sudah pernah dibicarakan orang atau belum. Karena disertasi selain mengangkat masalah juga harus menawarkan novelty. Problemnya kan di situ. Ya kan? Novelty itu apa? Kebaruan. Bagaimana teman-teman bisa mengklaim novelty? Bahwa sekarang seluruh dunia orang bikin disertasi. Apa yang hari ini kita bicarakan, besok pagi udah jadi buku di tangannya Pak Asyid. Ya serius kan? Di waktu itu UGM baru seminar tentang perdamaian dunia atau something like that lah. Di tempat lain sudah ada Master of Conflict Resolution. Kita baru tercapek-capek oleh tsunami. Auckland University sudah punya Master of Disaster Management. Kita lagi mikir, dia caranya bangkit dari tsunami. Dia sudah punya Master of Disaster Management. Itu yang saya maksud. Lalu bagaimana teman-teman mengklaim novelty? Apa? Caranya gimana? Nah, bisa ceritain. Di kampus-kampus seperti kampus-kampus non-UI itu jarang. Saya bukan minum pakai tangan kiri nih ya. Tangan kanan saya itu habis jatuh. Ini agak sengklek kalau buat ngangkat. Nanti dibilang itu pematerinya minumnya menggunakan tangan kiri, runtuh nanti reputasi saya kan. Kalau saya runtuh nggak apa, kalau vaksin dikira membawa yang keburukan pada saya kan nggak enak. Oke, klaim novelty itu penting. Teman-teman kalau mau bicara novelty, saya cerita dulu. Waktu rata-rata di PT non UIN itu jarang sekali yang meneliti kajian pemikiran. Jarang sekali. Rata-rata RNG, penggunaan X untuk meningkatkan Y melalui Z, kan gitu. Lalu begitu kan, model peningkatan X menuju Y melalui Z, kan gitu. Rata-rata begitu. Nah, oleh karena itu saya juga punya framework yang sama ketika saya belajar. Di luar dugaan, dua supervisor saya itu dua-duanya studi pemikiran. Yang satu pemikirannya sopo gitu, intertextuality bangsanya gitu siapa tuh? Filsuf Prancis itu. Derrida. Jacques Derrida, seingat saya. Terus satu lagi tentang bagaimana cerita anak digunakan oleh rezim komunis di Cekoslovakia dalam perspektif governmentality, hukum. Saya tanya kemudian, emangnya saya lugu sekali untuk tanya, emangnya cukup sebuah disertasi mengkaji teks? Karena kemudian saya mengkajiannya juga saya kajian teks. Disertasi saya menelisik kebijakan mutu PAUD dari tahun 1950 sampai 2015. Nah, kalau saya tanya, terus novelty-nya di mana? Itu kan pertanyaan yang sulit buat anak-anak muda seperti kita yang baru mulai menulis disertasi, profesi lain. Lalu dia bilang, do you ever see, katanya gitu, have you ever seen that somebody wrote about Indonesian early childhood education in that theoretical framework? Apakah kamu pernah lihat orang yang menulis tentang PAUD di Indonesia dengan menggunakan kerangka teoritis semacam itu? Belum pernah. Coba cari novelty. Jadi novelty yang pertama adalah population is okay. Population is okay. Ya. Misal Gertz dulu ketika ke Pare konteksnya kan Kediri. Iya kan? Cil. Mojokutoto, Pare. Bagaimana kalau itu dilakukan di tempat lain? Priayi kan bukan dominasi Jawa. Ya kan? Dan Gertz sampai sekarang itu mengalami regimentasi. Sebagai sebuah etnografi, dia menjadi rezim kebenaran tentang Jawa, tentang Indonesia. Tidak ada Indonesian Studies yang tidak mengutip Clifford Gertz dan istrinya, mantan istrinya itu. Kan parah. Ya kan? Seolah-olah Jawa hanya Indonesia direpresentasikan oleh Jawa oleh Pare. Pare Mojokuto. Sebagian Pare. Makanya. Pare Mojokuto.
Nah, ya kan? Pahit, Kecil sama-sama sekali. pahit. Iya. Gitu loh. Nah, lalu bisa juga konteks yang berikutnya. Konteksnya sudah berubah. Mungkin para priayi sekarang sudah mengalami transformasi. Abangan yang ditulis dulu sekarang sudah jadi santri semua. Loh, karena salah satunya itu bos saya dulu Jadi kiai. sudah jadi kiai, anaknya mengalami santrinisasi ketika masuk UGM, ketemu jamaah tabligh, pulang-pulang jadi santri, orang tuanya tadi abangan ikut ke masjid juga, ikut khuruj dan seterusnya. Ada ya, misalnya tempat kami di kampung saya, anak-anak PKI, dulu bapaknya terlibat PKI, jadi jamaah tabligh jadi salafi. Artinya konteksnya sudah berbeda kan? Maka konteks bisa menjadi novelty. Somebody did research in Thailand, you did it here. Oke, maka pahami dulu konteks atau topik yang Anda minati, lalu dilihat di mana itu dilakukan. Kalau itu di Thailand, bawa ke sini. That's novelty. Karena konteksnya. Atau populasinya. Misal ada tadi saya tawarkan, misalnya ada judul disertasi misalnya innahu laisa min ahlik, misalnya gitu kan, dia bukan keluargamu lagi. Lalu Anda meneliti the psycho spiritual dynamics of parents led by their children converting to different religion misalnya. Innahu laisa min ahlik, kan dikut begitu gitu kan. Kamu Quran, kemudian bagaimana dinamika psikospiritual para orang tua yang ditinggal anaknya murtad, ya kan? Atau sebaliknya di Luqman kan ada la tutihuma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, anak yang convert meninggalkan orang tua yang ngajak maksiat, gitu kan? Anaknya gimana? Itu kan juga bisa jadi kajian anak. Nah, sekarang itu bisa jadikan kajian. Atau misalnya begini, termasuk application of theory. Selama ini ada bidang baru yang diperdagangkan namanya childhood studies. Childhood studies itu pemelopornya dulu adalah Philippe Arié dari Prancis. Dia mengandalkan sederhana Pak Austin. Dia mengandalkan catatan harian dokternya Louis berapa di Prancis abad 17 kalau nggak 18. Lalu dari situ dia menteorikan bagaimana kanak-kanak pada masa itu. Kita nggak punya studi tentang kanak-kanak muslim. Nah, kanak muslim nggak ada dalam tradisi Indonesia. Ada dari muslim nggak ada kajian anak muslim. Meskipun Quran itu punya kosakata dibandingkan bukunya Arié tadi itu baru tahun 60-an sekian buku terbit. Quran itu punya kosakata tentang anak yang lebih kaya daripada bagaimana Prancis memanage anak waktu itu. Quran sudah membedakan kan, bayi, kemudian bocah, kemudian remaja, Quran sudah membedakan. Tapi kita secara umum tidak membedakan praktiknya. Bayi langsung dewasa, ya kan? Ya toh? Bayi kemudian mukallaf dan seterusnya. Dan ini bisa jadi application of theory. Atau juga theoretical integration, mengintegrasikan teori. Penjenengan membuat riset dengan menggunakan dua teori atau dua subteori. Tadi misalnya yang eksternalisasi sama objektifikasi dan internalisasi dipakai dalam satu kesatuan metodologis. Jadi disertasinya dibagi menjadi dua katakanlah. Studi satunya menggunakan objektifikasi, rumusan masalah satu, jadi satu bab sendiri jawabannya. Rumusan masalah kedua menggunakan internalisasi, jadi bab katakanlah bab 4 dan bab 5 nantinya kira-kira begitu. Itu namanya integration of theory. Nah, nambahin teori dulu ya? Ya silakan. Hubungannya dengan ini untuk mengetahui novelty atau tidak itu poin-poin itu sebenarnya terletak di telaah penelitian terjadi. Jadi orang kalau mau menampilkan telaah terdahulu itu harus sesuai dengan fokus masalah yang dipilih.
bukan sekadar parade penelitian terdahulu. Bukan. Tapi harus sesuai. Misalnya tadi ya, misalnya yang udah sehat tadi contohnya. Jilbab menurut Quraish sehat dalam tafsir Al-Misbah. Ini fokus masalahnya itu apa kira-kira? Jilbab dalam Al-Quran ya, fokus masalah. Bukan. Fokus masalahnya itu bukan Al-Quran, juga bukan Quraish sehat. Tapi jilbab dalam Al-Quran menurut Quraish. Nah karena itu maka pustaka terdahulu yang ditampilkan bukan tentang jilbab dalam Al-Quran, jilbab dalam hadis, bukan. Juga bukan Quraish Shihab ya. Tapi karya Quraish Shihab tentang jilbab. Nah karena yang dibidik itu adalah pemikiran Quraish Shihab tentang jilbab, maka yang ditampilkan itu adalah karya-karya orang tentang pemikiran Quraish Shihab mengenai jilbab. Kalau ada orang meneliti misalnya politik menurut Quraish Shihab, itu berarti tidak sesuai dengan fokus. Sehingga nanti akan ada misalnya ada 4 karya. Si A menulis jilbab dalam tafsir Al-Misbah menurut Quraish Shihab. Si B menulis jilbab dalam tafsir Al-Misbah menurut Quraish Shihab. C Quraish Shihab, D Quraish Shihab. Ini kan sama. Untuk mengetahui di mana posisi kita di antara penelitian yang sama. Kalau yang politik tadi sudah tidak sama, dibuang. Maka ditampilkanlah poin-poin dari keempatnya ini. Pertama judulnya, judul sama, boleh tidak? Boleh. Masalahnya ditampilkan sama, boleh tidak? Boleh. Tujuannya berbeda, berarti dari 4 itu yang berbeda apa? Tujuan berbeda. Atau mungkin judul sama, masalah sama, tujuan sama, tapi teorinya berbeda tadi. Yang satu menggunakan sejarah pemikiran, yang satu menggunakan tafsir maudhu'i, yang satu sosiologi, yang satu semiotika. Saya mau menggunakan hermeneutika. Berarti Novelty punya saya itu adalah teori hermeneutika, aspek teori. Nah, jadi harus tepat ini fokusnya apa, kemudian tampilkan karya-karya yang berbicara tentang fokus yang sama. Kalau tidak, sudah tidak usah di. Ada orang menulis misalnya jilbab dalam Al-Azhar, tafsir Al-Azhar menurut Hamka. Apa perlu? Tidak, karena bukan fokus penelitian. Ya jadi itu berarti yang baru novelty dari kita adalah aspek teori. Tadi sudah dicantumkan oleh Pak Yai. Itu tambahan ya, terima kasih. Dalam kasus jilbab, konteksnya kalau kita mau menggunakan novelty konteks, maka mungkin kita adalah membandingkan dengan studi-studi terdahulu yang tidak mengangkat Quraish Shihab, tapi mengangkat misalnya Buaya Hamka, mengangkat misalnya Al-Manar, mengangkat mungkin mufasir Nusantara yang lain, ya kan? Atau mengangkat misalnya bahwa riset tentang tafsir tentang jilbab selama ini difokuskan pada tafsir yang lahir sebelum tahun 90-an. Tafsir Misbah itu kan setelah 90-an kan? Ya. Misalkan begitu, itu setelah membumikan Al-Quran toh. Contoh begitu. Nah, teman-teman, di program studi kami biasanya menggunakan ini. Jadi uji lolos merumuskan masalah itu kami nanti dari bawah ini template-nya. Dari materi ini dulu. Dimulai dari tema topik tesis. Lalu yang pertama, latar belakang masalah. Tugas teman-teman adalah deskripsikan sejumlah hasil penelitian atau dukungan riset relevan yang menjadi dasar saudara meneliti tema penelitian tesis atau disertasi. Jadi teman-teman harus untuk apa? Untuk menunjukkan posisi riset teman-teman ini di mana. Jadi saya biasanya mensarankan 5 sampai 7 studi paling recent, tolong ditaruh di situ. 5 kalau 5 ya bagian, kalau anak-anak S2 bisa 5 sampai 7. Kalau disertasi itu lebih dari itu. 5 sampai 7 katakanlah, dari 7 itu 2 adalah riset ya, nasional, lalu 5 yang lain adalah riset internasional. Dengan seperti itu syarat kandidat kami misalnya sebuah disertasi harus memuati paling tidak 100 publikasi internasional.
Maka dari situ kemudian bisa menjadi terpenuhi gitu. Ya, bayangkan kalau teman-teman mereview 20 riset mutakhir tentang topik yang teman-teman geluti, lalu dari 20 itu misalnya 8 adalah riset nasional, kemudian sekian adalah riset internasional, maka target tadi terpenuhi. Sekaligus itu menunjukkan bahwa setting Indonesia itu masih luas untuk diteliti topik itu. Kemudian yang kedua adalah memastikan, deskripsikan secara ringkas apa yang membedakan antara penelitian saudara dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya. Saya lihat penyakit teman-teman ketika menulis adalah nggak berani ngomong. Sudah dikutip aliformen, aksin. Terus kenapa? Harusnya dengan mengatakan kendati pun demikian, riset aksin, kendati pun demikian, riset aliformen, kan harus gitu. Kendati pun demikian, riset-riset ini hanya, kan begitu. Iya loh, harus berani mengatakan itu. Oleh karena itu riset ini ditujukan untuk, kan begitu. Kuncinya di situ. Nah, kadang kita karena diajari lembah mana, sejak dulu nggak berani ngomong gitu. Taklim. Ya, itu perlu mengatakan. Kadang-kadang problemnya di situ, problem psikologis, nggak berani ngomong. Meskipun saya pernah menguji disertasi yang salah, ya lulus juga. Salah memahami kosakata. Transcendent itu kan dalam tradisi kan yang sifat ego syawa itu kan. Atau kita melakukan transcendensi. Jadi pengalaman yang manden, yang duniawi ditransendensikan gitu kan. Ada satu buku yang bicara soal transcendent itu mengatasi dalam konteks non religius. Nah, orang ini membuat model parenting transcendent. Dikira transcendent itu transcendent religius. Padahal transcendent dalam buku itu, dalam buku yang mendapatkan sebagai teori itu, transcendent menggunakan AI dan digital. Bahwa karena menggunakan teknologi digital, seolah-olah orang tua itu bersifat transcendent atas anak-anak mereka, dia di atasnya gitu. Bukan lagi imanen tapi transcendent gitu. Salah konsep itu. Ya pernah ada yang begitu juga. Salah menerapkan. Salah memilih. Salah teori. Ya, salah memilih. Hati-hati. Secara umum setiap teori, secara umum kan teori itu punya keterbatasan. Jadi setiap teori kan selalu punya pertama asumsi dasar, ya kan? Kemudian cara kerja atau asumsi dasar, kemudian konsep dasar, lalu asumsi cara kerja. Nah ini harus dipahami. Ya kita nggak bisa memaksakan, misalnya gini. Saya dulu punya klien mbah-mbah sepuh. Dia bilang istrinya, suaminya 9. Lalu pada akhir hayatnya dia dengan kondisi sakit sedemikian rupa, dia memaksakan diri ke masjid. Kalau saya selesai ngimami, saya belum selesai wiridan, dia akan bengok-bengok, Ali gitu. Lalu saya akan keluar dari mihrab untuk nuntun dia, bawa ke masjid. Nah, kalau kita menggunakan teori behaviorisme, nggak cocok. Kenapa? Karena dia nggak dapat reward dari kesakitannya itu. Reward materialnya nggak ada. Maka behaviorisme nggak cocok untuk membidik kasus klien saya ini. Itu namanya ketepatan memilih tadi. Nah, ketepatan memilih teori. Jadi dari mana kemudian tipnya di mana? Tipnya adalah semacam, kalau saya boleh bilang nih, semacam konsensus ilmiah. Kelumrahan ilmiah. Dalam masyarakat akademik, fenomena semacam ini biasanya dilihat dengan cara apa? Meskipun kita juga boleh menawarkan alternatif. Tapi tipsnya adalah kelumrahan ilmiahnya seperti apa? Ketika melihat sesuatu. Agama boleh dilihat secara behavioristik. Boleh. Di psikologi agama itu ada behaviorisme, ada humanisme, ada psikoanalisis, ya kan? Teman-teman tahu lah sudut-sudut psikologi agama itu. Tetapi dalam konteks masyarakat Indonesia yang religius, behaviorisme nggak bisa digunakan untuk, atau nggak tepat, nggak akan tuntas melihat fenomena beragama orang Indonesia. Nah, penting untuk tepat di situ. Nah, jadi yang kedua itu.
kemukakan apa perbedaan riset atau rencana riset penjenengan dari riset-riset terdahulu. Dan di situ kuncinya adalah Anda harus berani mengatakan, berbeda dari riset-riset ini, rencana riset ini bertujuan untuk. Atau Anda mengatakan, kendati pun demikian riset-riset ini terbatas hanya bla 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 bla. Kalimatnya itu dulu. Wani bisa golek datanya kiri. Nah, masalahnya kadang-kadang kita udah nggak punya data, nggak berani ngomong. Itu yang diubyek-ubyek sama penguji macam beliau kan. Iya kan? Itu saya nambah yang teori tadi ya. Ya. Jadi ini kan disertasi itu kan biasanya pakai tidak hanya satu teori. Betul. Biasanya 2 teori. Kalau tadi kan ketepatan teori 1. Sekarang tuh ada 1 kasus, tapi kita menggunakan 2 atau 3 teori. Misalnya saya ambil contoh dulu. Ada pertanyaan begini. Bagaimana tradisi ziarah kubur di makam Gus Dur? Ini kasus sosial atau budaya? Kasus budaya. Maka teori yang kita pakai itu adalah teori budaya. Saya sering uji, termasuk di Surabaya itu menggunakan teori sosial. Itu salah. Kenapa? Karena yang dikaji itu adalah kasus budaya. Itu tadi hubungannya dengan Pak Alifan. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan selanjutnya, bagaimana pengaruh ziarah kubur terhadap kehidupan sosial masyarakat? Ini dimensi apa ini? Sosial, berarti teori yang kedua adalah teori Teori sosiologi kalau ada turunannya lagi, misalnya bagaimana kehidupan masyarakat di sekitar Gus Dur. Kalau yang kita lihat harmoni, teori yang dipakai teori fungsionalisme struktural. Tapi kalau apakah ada potensi konflik di balik kehidupan masyarakat, berarti teori apa? Teori sosial. Jadi satu kasus dengan rentetan pertanyaan tadi itu bisa melahirkan teori yang berbeda. Nah ini karena disertasi maka kita menggunakan multi level marketing. Ya itu penting itu. Misalnya lagi ada pertanyaan begini. Mengapa orang ziarah kubur kok membawa bunga? Apa makna bunga? Kalau pertanyaannya mengapa, kan ada teori psikologi sosial besar. Tapi kalau respon masyarakat terhadap ziarah kubur bisa menggunakan teori behavioristik itu tadi. Tapi kalau apa makna bunga melati yang dibawa oleh peziarah kubur, yang dipakai itu teori semiotika. Kan semiotika berbicara tentang simbol, ya. Nah ini ketepatan dalam menerapkan teori. Sehingga kalau teman-teman mau mengkritik tulisan orang, jangan kritik wacananya. Kritiklah apakah teori yang dipilih itu tepat atau Oke. ya. Sekarang Saya coba. sampai di sini. Oke, siap. Ada mahasiswa juga ya. Oke, siap. Terima kasih. Mau ketemu mahasiswa? Iya, ini anak liberty. Bisa-bisanya gitu. Coba sekarang di kertas masing-masing. Di kertas masing-masing coba sekarang menulis masalah. Kembali ke tadi. Masalah itu rukunnya berapa? 3. Harus adalah situasi, yang kedua kondisi. Konsekuensinya nggak mau kita tanggung. Dalam konteks riset yang dimaksud situasi adalah ketiadaan pengetahuan tentang suatu situasi. Coba sekarang. Itu dapat masalah aja hari ini udah keren banget. Semester 2 udah dapat masalah itu keren se-Asia Tenggara. Kalau teman-teman mau nulis disertasi sedih, pusing, percayalah, teman-teman nggak sendirian. Harus melalui fase itu ya. Ya enggak juga, teman saya baik-baik saja. Saya punya teman orang Iran namanya Muhammad. Mewakal bisa. Orang sembahyang bisa orang Syiah. Apa? Tapi
cepet banget. Kan kalau di luar negeri itu ada namanya candidature. Itu paling cepat 6 bulan. Paling lama 1,5 sampai 2 tahun. Saya 1,5 tahun, dia 6 bulan selesai. Padahal menurut aku ya nakal. Kadang-kadang Gusti Allah itu punya cara yang macam-macam. Oke, silakan coba dirumuskan. Situasinya dulu apa coba? Coba, Bapak, Pak siapa nama Bapak? Nur. Pak Nur. Ya, Nur. Pak Nur. Pak Nur, apa? Peminatannya apa? Saya di PAI. PAI. Basis PAI. Oke, PAI itu kalau kita bilang PAI, saya biasanya mengatakan begini. Ada berapa orang yang PAI sini? Selain Pak Nur? Ini 11. Oke. PAI ini kan sebuah rumah besar. Saya biasanya membedakannya adalah apakah meneliti aspek manusia atau non manusia atau campuran keduanya. Kemudian karena kita tahu PAI itu ada lembaga kan, maka kita akan meneliti apakah di dalam lembaga atau di luar lembaga atau campurannya. Kalau manusia kita bisa lihat, kalau manusia di dalam lembaga berarti ada siswa, ada pendidik, ada tendik, ya kan? Kalau di luar lembaga berarti ada orang tua, ada stakeholder, ada komunitas, kan begitu. Kalau non manusia di dalam lembaga berarti ada sarpras, ada tata kelola, ada macam-macam itu. Dan ini kita perlu spesifik di situ. Atau campuran. Jadi ini perlu ditangkap dulu. Kalau yang PAI begitu. Atau sesungguhnya ada satu space lagi yang namanya teori. Jadi di dalam atau di luar lembaga atau teori. Space adalah teori. Itu juga bisa. Karena bisa jadi PAI tapi kajian pemikiran. Saya begitu. tidak. Apa? Saya belum ada kajian ini. Ya, maksud saya artinya sangat mungkin juga di PAI, tapi tidak meneliti baik di dalam maupun di luar institusi pendidikan, tapi dalam struktur pikiran pendidikan, maka bisa. Itu juga space ketiga. Oke, coba ada yang sudah menulis apa itu, dapat apa? Minatnya apa? HKI, hak kekayaan? Oh sorry, saya dari HKI, hukum keluarga Islam. Apa aspek HKI yang ibu minati? Peran antara suami istri, peran di rumah dan Antara peran orang tua di rumah atau karir gitu, pasangan. Oke. Apa hal dari hal itu yang belum diketahui? Makanya itu hal yang belum diketahui itulah yang kita anggap sebagai research worthy. Ya kan? Hal yang belum diketahui. Jadi kan masalah dalam riset kan ketiadaan informasi tentang suatu hal, tentang suatu fenomena. Lalu bangunan ilmu kita adalah HKI. Dalam HKI, apa yang belum kita ketahui atau dalam aspek apa di dalam HKI yang belum ada pengetahuan tentangnya, dan jika ketiadaan pengetahuan ini terus berlangsung, maka masyarakat dirugikan atau kita nggak mau tanggung konsekuensinya. Contohnya kan gini tuh, anak mengalami demotivasi, ya kan? Anak mengalami demotivasi, sudah jadi masalah kan? Tapi banyak riset tentang hal itu sudah, ya nggak perlu diriset lagi. Tapi kalau nggak ada riset tentang anak yang mengalami demotivasi, dan kita nggak tahu konsekuensinya, kalau nggak ada riset tentang anak yang mengalami demotivasi, kita nggak bisa ngasih treatment kan? Maka itu layak di riset. Coba apa yang Bapak pikirkan apa? Konsentrasinya apa? Hukum juga. Oke, situasi yang Bapak bayangkan apa? Situasi tentang pelaksanaan hukum. Kekuasaan hukum apa? Pelaksanaan hukum ini berangkatnya dari konsep bahwa umat Islam itu dalam segala tingkah lakunya kan harus ada hukumnya. Oke. Seiring dinamisasi banyak hal yang itu belum pernah tercetuskan hukum. Oke, contohnya. Misalnya menggunakan HP Android misalnya. Ya. Ini kan harus jelas legal, tidaknya menurut agama. Oke. Softwarenya. Ya. Oke, terus
Terus kemudian hal yang tidak diketahui adalah bahwa hari ini tidak ada lembaga atau tidak ada person yang bisa memberikan labeling. Karena begini, di dalam Islam itu yang boleh membuat hukum adalah orang dengan kualifikasi mustahil. Tapi tidak ada. Kalau di perguruan tinggi ada yang menentukan berhak dapat profesor, dokter. Kalau di agama kan tidak ada. Oh ini sudah mustahil maka boleh dia bikin hukum. Oh ini boleh maka belum boleh. Kasih semacam itu yang kita ceritakan. Oke, berarti saat ini ada ketiadaan pengetahuan tentang siapa yang berhak memfatwakan bahwa software di dalam aplikasi apapun itu legal atau tidak legal, halal atau tidak halal. Halal itu masih terbatas soal konsumsi material, ya kan? Belum konsumsi yang sifatnya imaterial kayak penggunaan software misalnya, gitu maksudnya. Material dan imaterial. Kok dua-duanya antara itu? Ya, itu contoh. Jadi kita nggak punya contoh di antara situasi yang tidak ada pengetahuan tentang hal itu. Bentar. Ini contoh. Ya, sampai sekarang tidak ada pengetahuan tentang hal tersebut. Konsekuensinya apa kalau nggak ada pengetahuan itu? Tidak ada hukum. Kalau nggak ada hukum konsekuensinya apa? Kalau nggak ada hukum, maka status kebenaran kita menjalankan agama. Oke. Good. Jadi bagaimana membawa hukum agama yang tadinya objeknya adalah manusia, subjek hukumnya adalah manusia, sekarang masuki ruang digital. Iya kan? Termasuk misalnya gini, AI akan ada pengendalian. Lalu kita tanya hukum atau fatwa ke AI, boleh nggak? Kita minta AI melakukan istinbat. Sekarang kan bisa. Tapi apakah boleh? Tapi apa boleh gitu. Syekh saya di Auckland, namanya Syekh Rafat Najib, dia alumni Al-Azhar, zamannya Syekh Tontowi atau zamannya Syekh siapa gitu. Waktu dia kuliah itu. Dia itu membawa ayat apa terus ayat soal masuk rumah salam itu loh, minta izin sama ahli itu. Ada kaitan dengan itu bukan yang ayat itu. Hatta tasa an-nisuhi, ngerti? Ya itulah. Dia mengembangkan pandangan terhadap ayat itu sampai ke urusan portal. Digital portal. Jadi ketika dia satu ujiannya aneh kok. Ya Syekhku tapi tak anggap aneh. Lah khutbah udah nggak pakai takwa lagi. Syekh, kenapa nggak pakai takwa? Ali, yang saya katakan tadi soal pesan takwa. Tapi nggak ada bunyi soleh takwa tuh nggak ada dalam khutbah itu. Kita mau bilang apa? Merah dulu dari ngalim. Jona jemuan, jawab Auckland juara rasa kabeh gitu. Ya hanya dia juga ya. Terus saya pernah mengalami, wah ini lucu lagi. Khutbah pakai penerjemah. Ada syekh lain datang, syekh lain datang diminta khutbah. Bagian apa mujamalah takhir apa ikroman sih syekh